persetubuhan salah seorang dari kalian yang halal adalah sedekah atau pahala yang besar. Jadi setiap kali berhubungan biologis sudah mendapatkan kenikmatan dunia dan juga mendapatkan pahala yang besar. Kata penulis, saudaraku semuslim, aktivitas seksualmu dengan istrimu yang halal guna mendapatkan keturunan atau untuk memelihara dirimu atau diri istrimu, maka engkau mendapatkan pahala. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwa sejumlah sahabat Nabi SAW berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah mendapatkan banyak pahala, mengalahkan kami. Mereka melaksanakan solat sebagaimana kami solat, mereka berpuasa sebagaimana kami puasa, dan mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka yang kami tidak bisa lakukan itu. Maka Nabi SAW bersabda, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian apa yang dapat kalian sedekahkan selain harta? Setiap tasbih yang diucapkan subhanallah dihitung sedekah. Setiap takbir Allahu Akbar adalah sedekah. Setiap tahmid alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Menyeru kepada ma'ruf yang benar dan baik, perintah agama, maka sedekah. Mencegah dari mungkar, pelanggaran-pelanggaran agama adalah sedekah. Dan persetubuhan salah seorang dari kalian dengan istrinya atau pasangan halalnya adalah sedekah. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami melampiaskan syahwatnya akan mendapatkan pahala? Maka beliau bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya dia melampiaskan syahwatnya kepada yang haram, zina? Apakah dia mendapatkan dosa? Maka demikian pula jika ia melampiaskannya kepada yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1006. Imam Nawawi rahimahullah berkata, sabda Nabi SAW, persetubuhan salah seorang dari kalian adalah sedekah, dimutlakkan atas jima. Ini adalah sebagai dalil bahwa perkara-perkara mubah akan menjadi ketaatan dengan niat yang benar. Jima menjadi ibadah jika diniatkan untuk memenuhi hak istri dan mempergaulinya dengan baik sebagaimana Allah memerintahkan kepadanya. Atau diniatkan untuk mendapatkan anak yang soleh, atau memelihara diri agar jangan terjerumus dalam yang haram atau zina. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati maka amalnya terputus kecuali dari 3 perkara, sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita, kalau teman-teman sudah memahami tentang bobot besarnya dosa zina, dia adalah salah satu dari 7 dosa yang membinasakan. Bersederetan dengan syirik, sederetan dengan durhaka sama orang tua, riba, zina juga masuk dalamnya, gitu kan. Maka bagaimana besarnya kadar dosanya zina itu, begitulah juga nanti besarnya kadar pahalanya orang yang berhubungan biologis yang halal. Nah, dalam poin ini saya tidak tahu ke depannya apakah dibedah oleh penulis buku atau tidak. Bagi Anda yang sudah berumah tangga di sini, jangan pernah merasa jenuh dengan itu dan berusaha untuk selalu komunikasi sehat dengan pasangan halal. Bahasakan apa yang Anda inginkan selama itu boleh dalam agama. Dari jenis pakaian, penampilan, ya, bau badan, ya, kemudian apalah, ya, tata cara yang memang tata cara itu tidak ada haram dalam syariat. Nah, dalam biologi semuanya halal kecuali meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid dan nifas atau meletakkan kemaluan di dubur. Ya. Selain daripada ini maka masuk dalam istimta atau menikmati yang dihalalkan. Makanya tradisi sahabat di Mekah, orang-orang Mekah, kalau biologis mereka biasa melakukan variasi dalam biologis itu. Ya, mereka di atas, istrinya di atas, kadang-kadang dibalik segala macam, mereka lakukan variasi itu. Masyarakat Madinah tidak terbiasa, wanitanya hanya tidur di bawah, suaminya di atas. Mereka tidak mengenal variasi-variasi itu. Maka waktu sahabat-sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, ada di antara mereka yang menikah dengan wanita Madinah. Waktu menikah, mereka mau terapkan cara biologis Mekah. Maka wanita Madinah menolak, nggak mau. Nah, tidak terjadi biologis. Dan ini menjadi masalah dalam rumah tangga tersebut. Sampai didengar oleh Nabi SAW. Waktu itu didengar oleh Nabi SAW, turun ayat Al-Quran khusus bicara masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Al-ayat. Istri kalian adalah ladang kalian, datangilah semau kalian. Silakan bervariasi. Allah turunkan Al-Quran begitu. Ya, dan dahulukan diri kalian. Apa yang kalian inginkan lakukan. Maka sudah semestinya kata ulama, bagi suami istri menutup semua pintu syaitan dalam masalah ini,
memunculkan bau badan, memunculkan bau mulut, memunculkan kata-kata kasar, menghilangkan gairah pasangan, ini semua dilarang dalam agama. Sebaliknya, membangkitkan semua itu adalah hal yang dibolehkan. Ada sebuah asar yang disebutkan oleh sebagian ulama, kata Nabi SAW, istri ahli surga, istri yang justru bisa membangkitkan syahwat suaminya. Kalau dalam hadis sahih, Nabi SAW mengatakan, sebaik istri atau istri ahli surga adalah istri yang kalau kau lihat kepadanya, kau akan senang. Makna senang, senyumnya, penampilannya, ya, bajunya, bau badannya, segala macam, masakannya, apalah tutur katanya, semuanya menyenangkan. Dan kalau kau perintahkan, dia mendengar. Ya. Jadi dalam masalah ini harusnya ada kiat-kiat yang dilakukan gitu kan. Saya pernah mengadakan pelatihan manajemen rumah tangga Islami. Saya bagi menjadi 10 materi, manajemen rumah tangga Islami 1 sampai 10. Manajemen rumah tangga Islami 1 dan 2 itu umumnya membaca masalah, membahas seperti ini. Definisi nikah lah, hak dan kewajiban dan seterusnya. Manajemen rumah tangga Islami 1. Manajemen rumah tangga Islami 2 saya membahas tentang hak anak, nama-nama yang baik, akikah, tahnik dan seterusnya. Kemudian juga saya membahas tentang masalah bakti sama orang tua dan hak kerabat. Di manajemen rumah tangga Islami 3 sampai 10, 7 kali, 7 tema itu semuanya judulnya kiat-kiat mempertahankan rumah tangga. Di antaranya adalah menikmati dan memperindah biologis itu. Karena Allah halalkan. Bahkan Nabi SAW melakukannya dengan sangat baik. Dan Aisyah sering ditanya radhiyallahu anha tentang bagaimana biologis Nabi SAW. Dan beliau rincikan semuanya. Itu juga sudah saya bedah di buku khusus masalah rumah tangga mirip ini, judulnya Mahkota Pengantin. Dan mudah-mudahan nanti insya Allah di buku ini pun ada penjelasan masalah itu. Dan ini bukan aib untuk dibahas. Bahkan Nabi SAW kadang-kadang di depan sahabat bertanya. Di antaranya beliau menegur para sahabat yang menceritakan kelebihan pasangannya. Beliau mengatakan, sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang, atau seorang suami yang telah menggauli istrinya, kemudian istri telah menggauli atau mendatangi suaminya, lalu keduanya menyebarkan perbuatan itu. Lalu Nabi SAW juga bilang, mungkin seseorang di antara kalian mengucapkan itu. Misal seorang suami mendapatkan istri yang sangat memuaskan dia. Bau badan lah, senyumannya lah, pelayanannya lah, segala macam termasuk biologisnya. Lalu kemudian dia cerita sama teman-temannya laki-laki yang lain. Oh, istri saya itu begini dan begitu. Kata Nabi SAW, mungkin seseorang dari kalian mengucapkan itu. Kelebihan pasangannya. Atau seorang perempuan begitu juga. Suaminya sangat memuaskan. Lalu dia cerita-cerita tentang suaminya begini, suaminya di depan teman-temannya. Maka kata Asma binti Yazid radhiyallahu anha, betul ya Rasulullah. Laki-laki melakukan dan perempuan melakukan itu di Madinah. Kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan itu. Karena seperti perumpamaan orang seperti itu yang menceritakan kehebatan pasangannya dalam biologis. Seperti setan laki-laki ketemu dengan setan perempuan di jalan. Lalu kemudian mereka biologis. Ya, sementara semua orang melihatnya. Jadi seringkali Nabi SAW luruskan itu. Kesalahan-kesalahan. Gitu kan. Pernah ayat Al-Quran turun khusus menegur sahabat yang tidak mau lagi menggauli istrinya. Karena dianggap istrinya sudah tua. Lalu dia mengatakan, kau sudah seperti ibuku. Kalimat ini tidak boleh ini. Ya. Namanya zihar. Dalam hukum zihar. Ini dia harus bayar kafarah si laki-laki. Karena istrinya bukan ibunya. Gitu kan. Tapi seperti itulah hukum-hukum syar'i. Dan kita tahu ada surah An-Nisa, ada surah At-Talaq. Ya, menjelaskan banyak yang berhubungan dengan masalah-masalah rumah tangga dan interaksi suami istri ini. Intinya teman-teman sekalian, syaitan seringkali menghiasi kalau kita mau berzina. Mungkin orang yang kita temani itu orang yang jelek, orang yang akhlaknya buruk, naudzubillah pelacur-pelacur atau laki-laki yang tidak benar, tapi syaitan membangkitkan syahwat kita sama mereka. Sementara pasangan kita yang sudah halal, di rumah, udah bersih, mungkin di pandangan orang sangat cantik atau sangat gagah, tapi syaitan mengelabui kita dengan cara menutupi itu. Makanya seringnya melakukan aktivitas biologis dengan pasangan ini akan menepis semua was-was syaitan itu. Mirip dengan kalau antum biasakan sholat malam, maka godaan syaitan akan menipis di situ. Dia nggak bisa lagi goda kita. Yang dia bisa goda orang yang jarang sholat malam. Sehingga tetap malas. Seperti itulah. Karena sudah menjadi sebuah kebiasaan. Maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Hidupkan suasana ini. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Bagi yang sudah menikah perlu memahami riwayat ini. Beliau saking rutinnya melakukan biologis halal sama pasangannya. Sampai-sampai kalau beliau berbuka puasa. Beliau habis makan kurma 3 butir. Minum air putih. Sholat maghrib. Balik langsung biologis dengan istrinya. Untuk mengambil pahala yang besar dari biologis halal ini karena dia seimbang dengan dosa zina yang haram.
Maaf, dalam tadi saya perlu tekankan juga dalam pelatihan yang saya sampaikan itu, saya mengadakan pelatihan dan ternyata banyak sekali ikhwat dan akhwat yang ikut pelatihan itu dalam rumah tangga. Kami nginap misalnya di luar kota, Jumat sampai Ahad, kemudian nanti ada pelatihan-pelatihan di situ. Saya coba buat pelatihan, bagaimana saya ingin tahu apakah memang sudah diterapkan atau tidak dalam rumah tangga. Ternyata hampir mayoritasnya tidak pernah lakukan itu. Saya siapkan meja di hotel itu, kemudian di situ di atas meja ada saya tulis tulisan, kata-kata untuk mengucapkan sayang, mengucapkan rindu, mengucapkan cinta, mengajak biologis dengan bahasa jelas pada pasangan, menggodahnya atau merayunya dengan bahasa-bahasa yang tidak ada haramnya. Itu ternyata nggak diucapkan oleh banyak ikhwat dan akhwat. Mereka tidak pernah ucapkan pada pasangannya. Sudah 10 tahun berumah tangga. Saya tempelkan kertas di meja, saya wajibkan dalam pelatihan untuk mengucapkan dan sambil melihat pasangannya. Ada orang subhanallah menikah sekian lama tidak pernah menikmati muka pasangannya. Dia pasangannya ngobrol, dia lihat tembok. Lalu apa gunanya istrinya atau suaminya di sebelah? Gitu kan? Syaitan mengelabui dia. Atau pada saat dia biologis, dia mengkhayalkan orang lain karena banyak tontonan yang ada. Maka pasangannya yang sudah berusaha memberikan yang terbaik, ini semua tertepis dengan waswas syaitan. Ini semua tentu hal-hal yang perlu diperbaiki. Insya Allah mungkin kedepannya kita akan lebih banyak bahas singgungan masalah ini. Tapi ini poin kelima tentang masalah besarnya pahala persetubuhan tersebut.